Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar mengenai wakaf. Ya, bab kedua yaitu wakaf dan wasol. Kali ini kita akan belajar wakaf. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Apa yang dimaksud dengan wakaf? Wakaf secara bahasa adalah berhenti atau memutus bacaan. Sedangkan secara istilah adalah menghentikan bacaan di akhir kalimat. Mengapa menghentikan atau memutus bacaan? Kita menghentikan atau memutus bacaan dikarenakan ada tanda wakaf, kehabisan nafas, atau sebab lainnya seperti batuk, bersin, dan lain-lain ketika sedang membaca Al-Quran. Maka kita berhenti atau memutus bacaan atau menghentikan bacaan. Tadi kita sudah membahas pengertian wakaf. Nah, sekarang kita akan membahas cara membaca wakaf. Cara membaca wakaf yang pertama, huruf akhir berharokat sukun. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya harus dibunyikan mati. Contoh, surah Al-Kafirun ayat 4. Wala an'abidum ma'abattum. Karena pada kata atau kalimat abattum yang Ustazah beri tanda merah, tum di sini mimnya berharokat sukun. Maka cara membacanya harus dibunyikan juga sukun atau mati. Jadi seperti aslinya, seperti harokatnya, sesuai dengan harokatnya. Ya, itu cara yang pertama. Huruf akhir berharokat sukun maka harus dibunyikan mati. Paham ya? Kita lanjut. Cara yang kedua yaitu huruf akhir berharokat tasydid. Cara membacanya harus dibaca sukun dengan lebih jelas dan tebal. Langsung saja ke contoh pada surah Al-Lahab ayat 1. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, yang Ustazah beri tanda merah atau bercetak merah, tabba. Tabba di sini huruf ba berharokat tasydid. Maka harus dibaca sukun dengan lebih jelas dan tebal menjadi watab. Ya, itu untuk cara membaca wakaf yang kedua. Berharokat tasydid, dibaca sukun dengan lebih jelas dan tebal. Selanjutnya untuk cara membaca yang ketiga. Yang ketiga, huruf akhir berharokat fathah, dhammah, dhammah tanwin, kasroh, dan kasroh tanwin. Cara membacanya dengan disukunkan atau dimatikan. Jadi untuk huruf akhir yang berharokat fathah, dhammah, dhammah tanwin, kasroh, dan kasroh tanwin, maka cara membacanya dengan disukunkan atau dimatikan. Contoh dalam surah Al-Falaq ayat 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Cara membacanya waqab. Yang Ustazah cetak merah, waqaba. Waqaba huruf akhir ba berharokat fathah. Maka
cara membacanya disukunkan atau dimatikan menjadi waqab. Itu yang ketiga. Lanjut yang keempat, cara membaca waqaf apabila huruf akhir berharokat fathah tanwin. Maka cara membacanya dengan panjang tanpa tanwin. Jadi dibaca panjang tanpa tanwin. Tanwinnya hilang. Nah, kita langsung ke contoh pada surah An-Nasr ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, yang dicetak merah tertulis tawwaban. Yang huruf akhir ba berharokat fathah tanwin, maka dibaca panjang tanpa tanwin. Innahu kana tawwaba. Panjang tanpa tanwin. Jadi tanwinnya hilang, ya. Nah, cara yang kelima yaitu akhir kata berupa bacaan mat. Cara membacanya dengan cara panjang mat arid lisukun. Langsung saja ke contoh dalam surat Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang Ustazah cetak merah al-alamina. Tulisannya seperti itu. Tetapi ketika diwakafkan, maka cara membacanya dengan panjang dengan bacaan mat. Mat arid lisukun. Al-alamina menjadi al-alamin. Gitu. Ya. Kita sudah belajar 5 cara membaca. Coba kalian pelajari betul-betul, kalian fahami, kalian baca berulang-ulang. Kita melanjutkan cara membaca waqaf yang ke-6 sampai ke-9 untuk pertemuan berikutnya. Semangat belajar, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.